biasa ya. Baik, untuk hari ini siapa yang tahu materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang sudah belajar di rumah? Yo, belum ada? Sudah? Iya, Susi, mantap ya. Dia sudah membaca apa yang menjadi pelajaran kita atau materi kita hari ini. Nah, yang menjadi materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban. Nah, ini hak dan kewajiban ini sudah sering kita dengar. Siapa tadi pagi dari rumah, ya, sebelum berangkat ke sekolah atau bangun tidur, membantu orang tuanya? Mungkin mencuci piring, Saya, Bu. menyapu rumah. Saya, Bu. Apalagi yang dikerjakan di rumah? Mengantar orang ke kaca. Mengantar orang tua ke kaca. Melangsungkan sudah bisa mengantar orang tua ke kaca? Sudah? Ya. Sudah, Berto? Ya, Bu. Wah, luar biasa ya. Kelas 4 sudah memiliki tanggung jawab untuk mengantar orang tua. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Berto. Itu yang pantas kita contoh. Nah, tadi beberapa contoh kamu membantu orang tua tadi adalah salah satu bagian yang akan kita pelajari hari ini adalah contoh dari kewajiban. Nah, kemudian siapa di antara kita ya tadi pagi sebelum kita berangkat ke sekolah kita menyalap orang tua, ya, kita mendapat doa dari orang tua. Siapa coba tunjuk tangan yang tadi pagi berangkat ke sekolah permisi dulu kepada orang tuanya? Saya, Bu. Terus orang tuanya, ya nak, saya doakan supaya belajarnya bisa berhasil di sekolah, baik-baik belajarnya. Bu. Apalagi? Minta uang jajan, Bu. Iya, siapa yang mendapat uang jajan dari orang tuanya tadi pagi? Saya, Bu. Oh, ada yang nggak dapat? Nggak ada, Bu. Ada, nggak ada. Semuanya dapat. Nggak dapat, Bu. Nggak ada uang mama. Iya, nanti minta dari kawannya ya. Bisa berbagi dengan kawannya. Nah, itu mendapat ya uang jajan dari orang tua adalah salah satu bentuk kasih sayang. Ya. Kemudian yang kedua, mendapat perhatian ya dari orang tua kita itu juga merupakan suatu kasih sayang. Nah, ini salah satu contoh dari hak yang harus kita terima. Inilah contoh yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah sedikit mengerti apa yang akan kita pelajari untuk hari ini mengenai hak dan kewajiban. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis macam-macam hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dan yang ketiga, menguraikan macam-macam hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu hari ini mengenai hak dan kewajiban. Jadi nanti anak-anak itu akan Ibu pandu apa kira-kira yang harus kita kerjakan hari ini mengenai hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita masuk ya ke pembelajaran kita berikutnya, Ibu mau tanya, siapa yang tahu arti hak dari semua tadi yang Ibu berikan contoh ya? Ada nggak yang sudah tahu apa itu hak? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Nita. Hak adalah sesuatu yang didapat, Bu. Iya, itu hak merupakan segala sesuatu yang harus didapat. Ya, itu hak yang seharusnya kita dapat. Itulah hak. Ya, tepuk tangan untuk Lita. Ya, good. Ya, ada yang tahu apa itu kewajiban? Saya, Bu. Silakan, Revi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Iya, kewajiban itu adalah hal-hal ya yang harus kita lakukan, yang kita laksanakan. Jadi, Ibu perlu beritahu kalian bahwa hak dan kewajiban
anak itu adalah sangat berdampingan, ya. Jika salah satu itu tidak dilakukan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Si Agus terlambat, Bu, dari kamar mandi tapi lama dia. Agus, dengarkan kemarin, kalau masuk ke dalam kelas itu nak ditutup dulu pintunya ya. Iya, itu juga perlu harus kita tertibkan, itu disiplin ya, tanggung jawab ya. Harus ada sopan santun. dulu Agus. Oke, kita lanjut kembali. Perhatikan Ibu ya. Nah, ketika kita sudah tahu apa itu hak dan kewajiban, ya, saya akan mengajak kalian untuk menonton video dulu, ya, menonton video. Kita sambil bernyanyi, sambil belajar, sambil menyimak, sambil memahami, ya. Kita lihat di sini, saya ajak anak-anak ibu nyanyi bersama, ya. Siapa tahu nyanyi lirik Naik Becak? Shelpina yang tahu, Bu, tapi nggak sekolah. Dia sekolah dia. Sekolah, Bu. Baik, nanti kita ikuti aja videonya, pasti kita tahu ya. Oke, berdiri yuk semua. Adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh-contoh kewajiban sebagai warga sekolah. Sekolah mendapatkan pelajaran, dapatkan fasilitas di kelas dengan aman, perlakuan yang adil, mendapat perlindungan bersama sebagai warga sekolah. Bersama sebagai warga sekolah. Bersama sebagai warga sekolah. Itu ya. Kewajiban di sekolah menjaga kebersihan, mengikuti pelajaran, taati peraturan, hormati gurumu, berperilaku yang sopan, untukkan kamu murid teladan. Oke, tepuk tangan untuk semua, jangan dimatiin dulu ya Bu. Oke, silakan dilihat dulu layar kita, video kita, ya. Inilah materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi lagu ini nanti salah satu menjadi tugas kamu nanti di berikutnya. Kita lihat dulu ya contoh-contoh hak dan kewajiban itu, ya. Nah, sebelum kita sampai ke contoh-contoh hak dan kewajiban, silakan dibuka lagi tadi Bu slide-nya. Kita berdiskusi sebentar mengenai ya seberapa penting ya. Kita diskusikan dulu ya. Iya, kita lihat di sini yang akan dikerjakan per kelompok, ya kelompoknya yang sudah kita bagi saja, ya ada 6 kelompok, ya. Nah di sini kita disuruh apa pendapat kalian tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh dan materi berikutnya, kita berdiskusi mengenai apa pendapat kalian tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan. Jadi di sini Ibu Guru akan memandu kalian ya membagi ini ya. Nanti pendapatnya dari setiap kelompok silakan ditulis di sini dan saya akan kasih waktu hanya 3 menit untuk menuliskan pendapatnya ya. Silakan dibagi dulu nak supaya tiap kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi menurut kelompok kalian ya. Apa
kewajiban dalam kehidupan. Silakan dituliskan per kelompok selama 3 menit. Setiap kelompok nanti akan mempresentasikan atau melaporkan hasil dari kelompok masing-masing. Waktunya Ibu kasih hanya 3 menit dari sekarang. Bu, si Junita nih satu belajar. Junita, iya, ada bagusnya permisi anak supaya yang lainnya tidak terganggu. Revi jadi terganggu jadinya kan? Iya Bu. Iya. Silakan dilanjut sayang. Lanjut ya nak. Ibu tunggu jawabannya. Siapa kelompok yang pertama? Akan kita langsung majukan. Ada yang udah siap? Si Eri udah siap Bu. Ada yang udah siap nak? Si Eri. Waktunya sudah berjalan 1 menit. Bu, sabar Bu. Ayo ibu tunggu. Siapa yang paling aktif? Baik individu kelompok. Nanti akan ibu masukkan nilainya. Siapa yang paling aktif di kelompoknya? Si Ameda sih Bu. Iya, Ameda, silakan. Silakan maju kelompok berapa itu? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Si Agus bacakan Bu. Ya, silakan kelompok 4 maju. 1 orang aja. Si Agus bacakan Bu. Mau membacakan si Agus, siapapun itu terserah. Yang penting mewakili kelompoknya masing-masing. Maju Pak Agus. Silakan. Nak. Makan di kelas. Siapa yang makan-makan di kelas? Ayo, biar ibu hukum. Siapa? Bandel anaknya ini. Siapa yang makan-makan di kelas? Ayo. Itu yang apa di kelas kita ngomong. Kelompok udah siap Bu. Ayo. Ayo, kelompok siapa yang udah siap? Kelompok kami Ya, udah Bu. semuanya maju ke depan sayang. Maju ke depan. Maju ke depan. Rami Bu. Kami aja lah duluan Bu. Saya kali dia. Sayang, sini sayang. Kelompok 6. Seorang kelompok 6. Kelompok yang duluan maju. Habis ini si Eko Bu yang maju Bu. Saya sudah mau maju. Kelompok yang duluan maju kita berikan nanti nilai A plusnya ya. Hai kawan-kawan. Pendapat dari kelompok Mamut ya Bu, bukan kelompok 6. Nah, hak dan kewajiban itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, pentingnya hak dan kewajiban itu sebenarnya saling berkaitan Bu. Karena kalau nggak berkaitan mau berantem loh Bu. Ya kan, mau ribut gitu. Jadi untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan. Terima kasih. Iya, kita berikan apa untuk kita? Kita berikan aplaus. Apa itu? Ayo. Wow, apresiasinya apa? Wow, hebat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Mamut. Iya, silakan 1 orang lagi dari kelompok mana mewakili? Agus lah Bu. Ayo, Agus ayo maju. Maju nak, maju nak. Bu Agus Bu. Ayo maju nak. Cepat nak, waktunya nanti nggak cukup. Ya Bu. Cepat aja. Bagus. Agak sejahtera kasih. Bahasa namanya. Ber. Iya ini Agus ini pintar ini ya kan. Rajin. Cuman lupa aja dia tadi ngetuk pintu mau masuk. Ayo kita baca nak. Iya, anak-anak kayak gitu. Masih mengeja dia Bu. Menurut kelompok kami, Agus kata baca tuh Bu. Coba bacanya Bu, meja. yaitu Sabar ya nak, kita dengar dulu ya. saling berkaitan dan harus seimbang agar tercipta kesejahteraan serta bermasyarakat. Dalam bermasyarakat kita berikan aplausnya dengan wow. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, sudah diwakili oleh 2 kelompok. Ibu rasa kelompok yang lain juga sudah paham ya. Nanti semua hasil kelompok dikumpulkan sama ibu untuk ibu nilai ya Nak ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, coba
supaya lebih seger lagi, ya. Oke, silakan berdiri anak ibu. Kita breaking sebentar ya untuk melanjutkan materi berikutnya. Bu, Berto di depan dulu. Itu aku. Siapa yang di depan? Iya, Berto, maju ke depan supaya bisa dicontoh kawan-kawannya katanya. Sama Revi, kawannya Berto, kawannya. Ayo. Ayo cepat. Cepat. Ayo kita keren-keren ya, Nak. Iya, ikut ya. Iya, sudah nggak beku lagi kan? Sudah cair kan? Sudah, Bu. Sudah? Capek? Minum itu, Bu. Capek apa enggak? Mau minum apa lagi? Iya nanti ya, kita lanjut dulu materinya sedikit lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh hak dan kewajiban setiap anak. Nah, sebagai anak kelas 4 SD, ya, kira-kira kita lihat di sini ya, contoh hak anak di keluarga. Kita perhatikan bagus-bagus ya, Nak. Yang pertama, mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Siapa yang tidak mendapatkan kasih sayang di sini? Ada enggak? Kemana kasih sayangnya? Bapak. Kemana bapaknya, Nak? Kerja, Bu. Jadi dia tua terus. Iya, nanti habis pelajaran hak dan kewajiban ini, Agus, coba nanti, kamu jelaskan ternyata bapak selama ini tidak memberikan hakku. Gitu ya? Iya kan? Iya, karena dia tidak mendapatkan hak kasih sayang. Ya. Yang kedua, mendapat makanan dan uang jajan. Siapa yang tidak dapat? Tadi semua dapat ya? Ada satu orang. Kasihan ya, Nak ya? Iya. Jadi untuk mendapatkan uang jajan itu, mungkin karena ekonomi ya, Nak ya. Gak semua bisa orang tua setiap hari memberikan jajan, ya itu harus kita sesuaikan ya. Jadi kalau hari ini nggak ada, mudah-mudahan besok ada ya, Nak ya. Jangan terus nggak ada, nanti kurang vitamin. Apalagi di pendalaman pembelajaran mendalam ini harus kita 7 kebiasaan itu 4 sehat 5 sempurna harus terpenuhi. Berto kasih Ya kan? Ya, Bu. Ya, oke. Yang kemudian mendapat pendidikan. Ada yang ke sekolah nggak di sekitar, di dalam keluargamu ada yang ke sekolah nggak? Enggak, Bu. Semua sekolah? Iya, Bu. Oh, puji
Tuhan ya. Terima kasih semua mendapat pendidikan. Nah ini adalah beberapa contoh dari apa nak? Kewajiban. Itu hak kita. Hak itu ya yang harus kita terima. Ya. Apa tadi hak itu? Yang harus kita terima. Yang kedua, contoh kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan dilihat angka 3 dan 4 ya, Nana, ya. Ini hanya gambar ya. Ini hanya gambar yang kita pelajari yang sebelah sini. Ya. Fokusnya kemari, jangan ke angka 3 tambah 4-nya ya. Kita nggak bermatematika hari ini ya. Oke, contoh kewajiban anak di keluarga. Yang pertama membantu pekerjaan rumah. Tadi sudah kita data bahwa kita sudah membantu orang tua kita sebelum ke sekolah. Itu sudah banyak contohnya ya. Kemudian membantu menjaga adik. Nah ini yang mempunyai adik juga menjadi suatu kewajiban bagi seorang kakak ya. Kemudian menghormati kedua orang tua. Tentunya dalam semua mata pelajaran pun baik dari segi agama ini semua harus kita kerjakan, yaitu apa? Menghormati kedua orang tua. Oke, kemudian kalau itu tadi di dalam keluarga, sekarang contoh hak dan kewajiban di dalam sekolah. Hak di dalam sekolah itu mendapatkan pelajaran. Sudahkah kalian mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru? Sudah. Berarti haknya sudah diterima ya, lunas. Oke? Mendapatkan fasilitas lengkap. Sudahkah mendapatkan fasilitas? Contohnya ruang sekolah, ya kan? Meja, kursi dan yang lain-lain sudah ya? Iya. Kemudian mendapatkan nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai, apakah semua sudah mendapatkan nilai? Sudah ya? Belum. Kalau berarti ada sesuatu kewajiban yang belum dilaksanakan. Iya, itu yang harus kita koreksi ya. Kemudian yang berikutnya mendapat suasana belajar yang aman dan nyaman. Sudah aman dan nyaman belum? Sudah aman dan nyaman belum? Orang ini berantem terus. Sudah aman dan nyaman belum dalam belajarnya, anak-anak ibu? Iya, sudah dikasih ruangan, tempat duduk, meja, ya kan? Sudah nyaman ya, tergantung kurang kipas anginnya, ya, kipas anginnya biar lebih nyaman lagi, ya kan? Kemudian contoh kewajiban sekolah itu memakai atribut sekolah yang lengkap, ya. Jadi kalau ada di sekolah nggak pakai atribut, pasti gurunya juga ada hukumannya, ya, tidak memakai dasi atau apa yang lainnya. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, siapa tadi yang nggak tepat waktu? Agus. Ayo, ini perlu diperbaiki. Perbaiki. Kalau ini mendapatkan nilai tadi yang bagus, ya, ikuti dong kewajibannya ya nak. Iya Bu. Kewajibannya apa? Datang ke sekolah tepat Waktu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini yang sering kita jumpai setiap hari. Ayo, siapa yang malas mengerjakan PR? Agus Bu. Nah, dari tadi Agus terus ya. Ya. Yang lainnya mana nih? Semua rajin mengerjakan PR-nya? Iya Bu. Iya. Siapa yang rajin mengerjakan PR-nya pasti akan mendapatkan haknya dengan baik. Ya kan? Kita lanjut. Nah, sebelum kesimpulan, Ibu punya tugas sebentar di sini, ya. Di sini nanti Ibu akan tempelkan ada hak, ada hak dan kewajiban. Jadi Ibu memberikan satu pilihan. Setiap satu kelompok silakan bergerak ke depan, ya. Di sini ada kata-kata yang akan ditempelkan. Apakah dia ke hak atau ke kewajiban? Jadi yang menentukan kamu sendiri, anak. Nanti ambil satu ini. Kertas ini yang berisi tentang hak dan kewajiban, contoh-contohnya, silakan ditempel di depan. Oke, langsung aja saya panggil dari kelompok 1. Ayo mewakili kelompok 1. Silakan diambil acak nomor berapa boleh. Silakan diisi ke hak atau kewajiban. Tandanya kamu sudah paham atau belum dengan pengertian dan hak-hak dan kewajiban. Ya, sebelum kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tahu udah sejauh mana kamu bisa membedakan hak dan kewajiban. Silakan langsung kelompok 2 nak. Diambil kelompok 2, satu orang, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan.
Karevi. Ditempelkan langsung ya. Ini ditempelkan ya. Aku bilang tadi kan. Ditempelkan ya. Ayo kelompok 5. Satu orang yuk. Kelompok 4. Mana kelompok 4 gak, kelompok 5 gak keren. Iya, bagus. Jangan turun dulu, jangan dulu nak ya. Kita di sini dulu ya. Kita di sini dulu, yang sudah siap silakan berdiri. Dibuka. Dibuka ya nak. Jelasin dia dulu. Iya, ayo. Biar kita cek benar apa salah. Satu Bu. Sini Bu, ada orangnya ya. Jelas dia Bu. Wanita korupsi Bu. Iya, silakan berdiri di depan semua kelompoknya. Kita cek dulu kelompok 1 benar apa tidak. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang mana? Orangnya yang mana tadi? Ya, silakan. Oh, tadi kata belajar. Kita cek apakah benar di kewajiban? Iya Bu. Iya, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Iya, untuk kelompok 2. Apa tadi kata-katanya? Mencuci piring sudah benar tidak di kewajiban? Benar. Wow, luar biasa ya. Anak-anak ibu ya, kelompok 3. Mendapat uang jajan. Mendapat uang jajan di mana? Hak. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan di hak. Benar apa tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa. Kelompok 5. Menjaga adik di kewajiban. Benar apa tidak? Benar. Wow, luar biasa. Kelompok 6. Iya. Mendapatkan kasih sayang di hak. Benar apa tidak? Benar. Wow, kita berikan dulu apa namanya? Wow, hebat. 1, 2, 3, yuk. Wow, hebat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wah, luar biasa anak ibu ya, luar biasa. Pelajaran kita hari ini mengenai hak dan kewajiban. Dari sini ibu bisa lihat ya bahwa anak-anak ibu semuanya sudah memahami ya, memahami bahkan sudah bisa menguraikan ya mana hak mana kewajiban. Jadi dari tujuan kita hari ini semuanya sudah kita kerjakan ya. Anak-anak ibu sudah memahami, sudah menganalisis, kemudian sudah menguraikan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa ya memberitahukan apa itu hak? Tunjuk tangan. Seri Bu. Jangan tunjuk kawannya ya nak. Yang bisa silahkan tunjuk tangan. Ya, hak adalah siapa yang bisa nak? Hak adalah supaya kita tutup pembelajaran kita hari ini. Waktu kita habis. Kalau belum dapat berarti belum bisa ditutup dong. Kita dapat. Ya, Yang kita dapat Bu. hak adalah Suatu yang kita dapat. sesuatu Yang yang kita dapat. Ya, contohnya apa nak? Siapa yang bisa satu aja contohnya? Dapat uang jajan Bu. Mendapatkan uang jajan. Sudah semua udah paham nak tentang hak? Sudah Bu. Iya, tidak ada lagi kan, semua udah paham ya nak. Yang kedua, apa itu kewajiban? Siapa yang bisa? Ayo. Iya silakan. Good, tepuk tangan. Ayo. Luar biasa. Contohnya apa itu kewajiban? Satu orang aja, satu aja. Belajar Bu. Belajar. Good, tepuk tangan dong untuk semuanya. Wow, anak ibu sungguh luar biasa ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara harus saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus kita sama-sama kerjakan, tidak bisa timpang ya. Kalau kita ingin mendapatkan hak, berarti kita harus melakukan kewajiban dan sebaliknya ya kan. Setelah kita melakukan kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan
hak kita. Jadi apa pentingnya tadi hak dan kewajiban itu supaya apa tadi mendapatkan harmonis, keadilan. Ya, oke. Sudah jelas ya untuk hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi ampar-ampar pisang ya. Ampar-ampar pisang untuk menutup pembelajaran kita hari sebelum berdoa. Oke, dianggap memori ya. Ya. Oke. Nah, ketua kelas untuk menutup. Sebelum kita menutup, maaf Ibu lupa. Tugas untuk minggu depan. Silakan kamu tuliskan ya, silakan kamu tuliskan paling sedikit 5 contoh-contoh hak yang ada di lingkungan kamu, baik di keluarga, di sekolah dan masyarakat. 5 dari setiap poin ya, hak dan kewajiban. Berarti itu tugas untuk minggu depan supaya diingat ya Nak. Iya, terima kasih. Supaya kita boleh pulang, silakan Pak Ketua memimpin lagu kita hari ini. Doa mau pulang. Silakan dipimpin Pak Karena. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Selesai. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semua.